Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini hari Ahad ya, menjelang 17 Agustus ini. Jadi kita masih menunggu apakah 17 Agustusnya juga akan digeser karena itu juga hari kejepit. Ya Bung Rocky ya, asik ini. Ya, lagi persiapan mengembalikan kedaulatan bangsa. Nasionalisme kan selalu diingatkan hanya menjelang 17 Agustus. Iya, iya. Setelah 17 Agustus selesai, nasionalisme bisa didagangkan kembali. Kira-kira begitu temanya. Ya. Nah, itu menarik soal nasionalisme gitu dan soal klaim-mengklaim ini sedang sangat rame. Karena Pak Jokowi tiba-tiba ini ada video-video Pak Jokowi yang bicara tentang bagaimana beliau dituduh sebagai anti asing, padahal kemudian beliau justru merebut banyak sekali tambang-tambang dari kekuasaan asing. Itu disebutnya gitu. Saya lagi mikir-mikir apakah ini mau pilpres lagi, kok Pak Jokowi udah kampanye, Puan pasang baliho, Airlangga pasang baliho, dan banyak politisi yang lain juga pasang baliho. Tapi yang menarik ini, Bung Rocky, ini berkaitan dengan Blok Rokan. Saya bacakan saja, ini ada surat pembaca di Kompas. Saya kira mungkin Anda kenal, yang nulis ini mantan PR dari Chevron, namanya Renvil Atmatsir. Kenal Anda ya, Bung Rocky ya? Ya, tahu orang itu. Ya. Ini senior ya. Apa katanya? Ya, dia mengirim surat pembaca di Kompas. Jadi di situ dia menyebutkan bahwa mulai Senin 19 Agustus 2021 Pertamina mengelola Blok Rokan Riau yang ditinggalkan Chevron Pacific Indonesia. Kata dia berita itu betul, tapi saya ingin meralat iklan Pertamina yang dimuat di halaman 5. Jadi rupanya di halaman 5 itu Dirut Pertamina membuat iklan satu halaman penuh yang menyebutkan bahwa Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, ini dasar, dan ini kemudian diboost oleh para buzzer. Nah, yang menarik kata si Atmatsir ini bahwa tidak ada yang direbut dan tidak ada yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena memang kontraknya itu sudah habis dan memang waktunya kembali ke Indonesia gitu, dan kemudian diserahkan Pertamina, dan Pertamina sekarang yang ngambil alih dengan menawar harga yang sangat mahal gitu. Chevron ingin kembali mengelola Blok Rokan tapi tawarannya rendah. Orang juga tanya-tanya, kalau Chevron yang tahu cadangan di situ aja menawar rendah, kenapa kemudian Pertamina menawar sangat tinggi, dan kemudian kenapa dikaitkan dengan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, ini luar biasa ini. Ini kita berebut nasionalisme sebetulnya. Pertamina nggak mau kalah. Tapi kan kita bayangkan bahwa jangan-jangan justru lebih berat dikelola Pertamina daripada dikelola sama Chevron itu. Karena ini soal hitungan-hitungan ongkos aja. Tuh. Apalagi potensi dikorupsi kemana-mana. Tapi lepas dari itu, ini kayak orang menganggap kita merebut dengan cara yang heroik gitu. Padahal itu cuma dialihkan aja suratnya, udah selesai nih, jadi punya lo lagi nih. Jadi seolah-olah bangsa ini bangsa yang heroik. Padahal ini cuma soal transaksi satu pasal di hukum perdata internasional, bahwa sudah selesai. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan terus, nanti buzzer juga merayakan ini, pasang bendera merah putih, Chevron telah kembali gitu. Jadi omong kosong ini. Bukan Chevron. Blok Rokan telah kembali. Ya, sorry. Blok Rokan telah kembali. Kita udah rampas dari Chevron itu kan begitu kan, dengan bantuan aparat segala macam. Ini konyolnya sama seperti dulu Freeport kan, seolah-olah dengan gagah berani kita ambil alih itu. Jadi semua transaksi yang sifatnya bisnis internasional ya memang ada kadaluarsanya, ada saat di mana mesti diselesaikan. Tetapi Pertamina ini juga konyol, dia buang iklan besar-besaran hanya supaya Pak Jokowi baca iklan itu gede-gede kan. Kan Pak Jokowi kan nggak ngerti soal-soal beginian kan. Nanti dibisikin ke Pak Jokowi, nanti 16 Agustus ucapinlah bahwa Rokan telah kembali. Mungkin sekali nanti Pak Jokowi pidato di acara kenegaraan. Tapi sekali lagi di permainan semacam ini permukaan aja, dan orang menganggap ya mau rebut kembali segala macam, tapi hati kami tidak bisa direbut kembali oleh rejim pembohong gitu kan, kira-kira begitu. Itu soalnya kan, itu mau merebut hati rakyat. Kan bukan kalau dibilang kami mau pamerkan ke internasional kami heroik. Ya Chevron bilang udahlah, ini gue kirimin deh
apa namanya MOU atau apa itu statuta perjanjian, lalu selesai kan, nanti kita dipermalukan lagi di internasional. Jadi itu kira-kira nih rejim yang terus mempromosikan pencitraan, padahal sebetulnya pembusukan yang sedang berlangsung. Ya, ini saya kira ini Pak Renvil Atmasir ini kan orang-orang kalau perusahaan-perusahaan multinasional gitu biasanya high profile, apalagi low profile lah, apalagi berkaitan dengan pemerintah gitu ya. Tapi kelihatannya dia udah nggak tahan juga ini, sampai dia khusus menulis surat membaca dan yang menyatakan bahwa nggak ada tuh yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Memang sudah begitu waktunya. Ini kan banyak sekali orang yang juga rasanya apa ya, bahasa yang paling pas ini mungkin nek gitu ya dengan pencitraan yang berlebihan tadi. Bisa sih saudara Renvil nanti dibully lagi nih, Anda tidak nasionalis. Kan ini soalnya. Padahal dia cuma mau mendudukkan peta persoalan supaya kita nggak catat di dalam sejarah bahwa ada perjuangan merebut Chevron, ada perjuangan merebut Freeport. Nggak ada perjuangan itu. Ini semua transaksi bisnis yang di ujungnya juga sebetulnya ya konco-koncoan lagi di belakangnya kan. Jadi kan kalau kita mau menguasai satu wilayah ekstraktif misalnya, kita mesti tahu cadangan emas yang ada di Freeport seberapa gede itu, ruang kosong yang isinya cuma emas itu. Demikian juga cadangan energi gas atau apa mineral di bawah Riau itu. Tapi kita nggak punya pengetahuan itu. Kan berkali-kali kita gagal untuk bikin negosiasi karena kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang ada di perut bumi kita tuh. Bahkan yang ada di otak kekuasaan kita nggak tahu isinya otak apa sayur asem, kita nggak bisa bedain kan. Jadi kelihatannya ini satu permainan biasa ini disebut sebagai kemungkinan ada kekacauan di istana, lalu dicari cara supaya semua orang kembali pada nasionalisme, kan begitu ceritanya kan. Jadi sekali lagi soal-soal semacam ini itu membangkitkan nasionalisme palsu. Nasionalisme yang benar adalah urus kesejahteraan rakyat, itu namanya nasionalisme itu. Sementara kesenjangan ekonomi melebar, pemerintah masih promosi nasionalisme. Saya bayangkan misalnya 16 Agustus Presiden Jokowi mesti kasih pidato kenegaraan. Tetapi orang nggak anggap lagi dia sebagai negarawan. Jadi ngapain digede-gedein? Kan yang kasih pidato kenegaraan mesti orang yang bermental negarawan. Ini nggak ada mental itu pada Presiden Jokowi. Nah, ini kalau kita tahu lah iklan satu halaman penuh ini kan mahal banget ini Pertamina ini, dan saya kira bukan hanya di satu media dia melakukan itu, belum lagi dia bayar buzzernya ya. Kalau ini dikonversi jadi sembako itu saya kira justru mereka bisa lebih merebut hati rakyat ya, karena langsung membuat kenyang. Tapi kalau iklan dan kemudian klaim bahwa kita adalah negara yang berdaulat, yang nasionalisme dipimpin oleh seorang presiden yang nasionalisme tinggi dan bukan anggota asing, ini kan sekarang nggak ada urusannya nih dengan publik kita. Betul, nasionalisme. Jadi nasionalisme di permukaan. Setelah selesai upacara bendera 16 Agustus nanti, itu 17 Agustus, TKA asing masuk kembali. Maka nasionalisme kembali dijual murah. Jadi cuman permainan kata-kata dan omong kosong ini tidak lagi mempan. Bahkan buzzer aja udah nggak ngerti itu apa bedanya nasionalisme 16 Agustus, 17, 18, apalagi kalau 17 Agustus digeser ke 18 Agustus, itu mungkin nasionalisme baru. Jadi terlihat betul dalam keadaan rakyat bingung, dan itu jadi semacam simbol rejim selalu begitu. Kalau dia nggak bisa kasih makan rakyatnya, dia langsung pamer nasionalisme. Seolah-olah nasionalisme bikin kenyang. Gitu. Ya. Nah, ini karena kelihatannya ini cukup masif kampanyenya. Bung Rocky itu pasti masih ingat kemarin kita ada muncul klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% dan Indonesia keluar dari resesi. Itu kan kemarin muncul klaim semacam itu. Dan berikutnya ini masih berkaitan dengan Pertamina. Ini Pertamina mengklaim bahwa mereka tahun ini terbesar sepanjang sejarah menyetor uang ke negara 120 triliun. Padahal ternyata faktanya kalau kita cermati yang sebenar-benar disetor ke negara itu dividen kan, bukan pajak, bukan BNPB dan sebagainya, tapi soal pajaknya itu cuma dividennya cuma 8 triliun. Itu pun catatannya saya tadi dialog dengan Bang Said Didu bahwa harga BBM tahun 2020 itu harusnya turun sangat tinggi tapi nggak diturunkan dari pemerintah. Jadilah untung Pertamina gitu dan bisa nyetor 8 triliun. Nah, saya jadi teringat
apa yang terjadi saat ini seperti yang pernah ditulis oleh seorang wartawan senior tentang Joko Widodo, smoke and mirror, gitu ya. Itu Anda masih ingat ya, ini tulisannya Macbeth ya, John Macbeth nih, wartawan senior dari Selandia Baru itu. Jadi ini permainan smoke and mirror gitu, jadi permainan sulap gitu. Ini dia mau sulap-sulap sesuatu yang orang bisa akses ke dunia internet dengan gampang. Orang bilang, oh iya segitu ya, berarti hebat Pertamina. Terus orang ingat, loh Pertamina kan dikeluarkan dari Forbes 500 itu kan. Jadi bagaimana mungkin ini perusahaan yang udah nggak ada legasinya atau tidak lagi bonafit di mata internasional masih diagung-agungkan. Kan ini ukuran-ukuran seperti itu yang akhirnya orang anggap ya sulap-sulapan doang gitu. Tiba-tiba seseorang menganggap telah terjadi keajaiban di dalam Pertamina. Oh iya, itu keajaiban tukang sulap, bukan faktanya. Ya, ini saya kira makin aneh-aneh lagi, dan yang paling menarik itu yang disebar oleh Bara Basir itu ketika bicara kinerja Pertamina itu bukan Nike-nya di belakang, yang di depan justru Ahok. Gitu. Jadi ini ada keberhasilan dari Komisaris Ahok. Jadi kita udah tahu pekerjaan siapa ini sekarang, Bung Rocky. Mestinya pemerintah atau Pertamina kan, satu waktu saya kasih kuliah di Rokan Hulu itu. Rokan Hulu itu kira-kira 400 km dari Pekanbaru, itu jalan kacau. Lalu saya tanya pada rektor, itu rektor di universitas kecil, kenapa Anda bikin universitas 400 km dari Pekanbaru tuh? Dia bilang karena di sini rakyat di Rokan Hulu itu mungkin separuh belum pernah ke Pekanbaru, dan kalau dia ke Pekanbaru dia mesti kosnya 300.000, itu dia nggak bisa bayar. Jadi mending dipindahin universitas di sini dengan cara yang sangat sederhana. Jadi rakyat Riau menganggap ini Riau ini di atasnya ada kekayaan yaitu sawit, di bawah buminya ada kekayaan yaitu minyak bumi, tetapi rakyatnya pernah masuk sebagai provinsi paling miskin. Jadi kalau Pertamina bangga-banggain, nah itu lihat tuh indeks harapan hidup development indeks pembangunan manusia di Kepulauan Riau itu buruk banget. Jadi sekali lagi kita membanggakan nasionalisme sambil melihat kemelaratan manusia, itu konyolnya tuh. Ya. Oke, jadi kan ini kita jadi ingat semacam peribahasa di masa lalu ya, bahwa seperti ayam yang mati di lubung padi kan. Ini kan kehidupan masyarakat Riau seperti itu ya. Buminya kaya raya tapi rakyatnya miskin, dan tadi indeks pembangunan manusianya rendah. Nah, keadaan ini yang harusnya diucapkan oleh Presiden di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus nanti. Dia justru mesti jujur mengatakan bahwa nasionalisme kita sekarang justru ditagih oleh kemiskinan, oleh kemelaratan publik. Bukan membangga-banggakan bahwa kami berhasil merebut kembali blok Rokan. Jadi kekacauan beginian yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan pamer iklan satu halaman itu. Orang mau lihat potensi kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang otentik, bukan pertumbuhan yang disulap-sulap angkanya jadi 7%. Karena nanti Presiden mungkin akan bilang kita udah bertumbuh 7% itu. Oh iya, tapi Singapura bilang ya Anda bertumbuh 7%, kami minus 13%, tapi kami yang mati itu 1%. Kalian yang mati itu sekian persen. Kan begitu kan perbandingannya. Jadi bertumbuh 7%, sementara 100.000 manusia Indonesia mati karena COVID kan. Bodohnya di situ kan. Itu namanya trade off antara pandemi dan ekonomi. Kalau mau fair bilang begitu kan. Kami bertumbuh 7%, tetapi yang mati 100.000. Buat apa? Ada pertumbuhan, tapi nggak ada yang rasain. Orang udah jadi mayat. Ya. Jadi begini-beginian lah yang sering pemerintah ngaco bikin perbandingan. Ya. Nah, saya ingin tahu penjelasannya, Bung Rocky. Mengapa ya terjadi situasi semacam ini? Tadinya kalau mau bersaing lagi dengan Ganjar, dengan Puan, dengan Erlangga, dengan Caimin, dengan Agus Yudhoyono, kayaknya kan enggak. Pak Jokowi pas nggak mungkin lah bersaing dengan mereka. Nah, tapi kenapa kemudian seolah-olah Presiden ini semua aktivitasnya masih seperti mau kampanye? Kalau dalam teori psikososial itu namanya simulacrum. Jadi dibuat seolah-olah ada,
supaya si raja itu ngerti bahwa dia hidup di dalam kondisi simulacrum. Begitu dia bangun, dia sadari bahwa sebetulnya ranjangnya itu ngambang di atas kedunguan, bukan sesuatu yang ada di langit. Jadi timnya juga itu sebetulnya menjebloskan Presiden Jokowi kan. Kan kita tahu Presiden Jokowi tidak punya kapasitas intelektual yang cukup untuk mengolah informasi itu. Jadi dibisikkan ini, dibisikkan itu, nanti dia keluar lagi dengan memamerkan bahwa kita sudah keluar dari COVID. Karena yang diinfokan ke dia tidak bisa dia cek dengan metodologinya dia sendiri kan. Lain kalau ada pembanding misalnya bahwa Presiden itu pentingnya West Wing dulu. Nanti Presiden kalau kabinetnya bilang A, dia cek pada West Wing. Benar nggak A tuh? Nggak Pak, itu A masih diminisin tuh. Tapi yang West Wing sekarang kan yang disebut Presiden dulu, ini anak-anak muda yang pintar-pintar. Itu juga jadi dungu semua kan, karena masuk dalam mental yang sama. Jadi Presiden tidak punya alat pembanding dan itu yang berbahaya bagi negeri ini. Presiden yang sekedar mengolah data simulacrum, ini soalnya. Oke, saya tiba-tiba jadi iba juga dengan Presiden Jokowi ini kalau dijejali dengan informasi-informasi yang salah gitu. Dan kemudian publik yang menilai ini Presiden ngibul lagi. Gitu, padahal sebenarnya bukan mungkin saja niat Presiden Jokowi bukan ngibul, tapi karena data yang disampaikan itu berupa data ngibul, muncullah kemudian stigma publik pada Presiden Jokowi bahwa dia ngibul. Itu pentingnya pengetahuan sebetulnya, dan ini berkali-kali terjadi. Hanya Presiden mungkin dia merasa malu mengucapkan sesuatu yang salah, tapi kemudian dikoreksi dengan sesuatu yang lebih salah lagi, kan? Jadi begitu terjadi proses pembodohan di dalam istana, lalu pembodohan itu masuk ke publik. Tapi publik sekarang punya alat pembanding. Publik tahu ada epidemiologis yang pintar, publik tahu ada jurnalis yang pintar, sehingga publik nggak lagi melihat seluruh pencitraan Presiden itu sebagai upaya untuk membujuk nasionalisme kan. Jadi kelihatannya kita ada di situ statusnya tuh. Raja yang luk-lukan seolah-olah memakai busana sutra, padahal sebetulnya dia nggak pakai busana apa-apa itu. Tapi dia sendiri tadi, karena dianggap dia dikelilingi oleh smoke and mirror, maka dianggap bahwa ini realitas dari tukang sulap. Saya teringat itu pada cerita Anda tentang seorang raja yang sebenarnya dia telanjang. tapi karena para pembantunya bilang bahwa dia pakai dia busana sutra yang luar biasa, jadi dia nggak merasa telanjang, sementara anak kecil yang jujur dia bisa ngomong bahwa itu raja itu telanjang gitu. Tapi jurnalis, para akademisi, terus kemudian bahkan para kalangan alim ulama yang menghamba pada kekuasaan akan bilang bahwa busana Presiden itu keren banget gitu ya. Ini bahayanya ini. Gitulah. Padahal sebetulnya Pak Jokowi pembaca komik kan. Ini kan dulu cerita Hans Andersen. Kan? Tapi dia sekarang bacanya Shinchan sih, jadi mungkin lupa bahwa di dalam bacaan anak-anak ada petuah yang bagus. Mungkin juga bacaan-bacaan itu disingkirkan oleh buzzer-buzzer di sekitarnya kan. Pak Jokowi jangan baca Hans Andersen, itu bahaya tuh, itu bisa memperlihatkan kedunguan sendiri. Bisa begitu kira-kira. Iya. Oke, jadi saya ingatkan pada para viewer kita, jangan kaget kalau sampai tanggal 17 Agustus nanti kita akan wacana publik kita akan dipenuhi dengan klaim-klaim patriotisme tadi. Saya tidak tahu setelah Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, siapa lagi yang akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi lagi? Semua seolah-olah bukan punya Ibu Pertiwi, jadi kembali ke pangkuan. Kan istilah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi itu karena ada perjuangan politik plus diplomasi zaman dulu tuh. Nah sekarang soal gampang betul. Begitu pasang iklan di koran Kompas, Pertamina bilang kami berhasil mengembalikan Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Iya, itu berhasil memasang iklan, itu bukan berhasil mengembalikan Rokan. Itulah. Ya, oke, Bu Rocky, selamat datang dalam sebuah di negeri Wakanda, sebuah negeri dengan simulacra. Yes, itu intinya tuh. Mantap. Nanti tolong kasih tahu saudara Sorban apa artinya simulacra. Tapi pusing lagi, Oke. Bye.